Sampurasun berudak, gimana kabarnya? Pada sehat semua kan? Oke, di konten kali ini saya akan merangkum film asal Jepang. Tapi bukan film drama ataupun tentang semi-semi ya. Film ini berjudul Usogoi, mengisahkan seorang master judi yang berjuang untuk menjadi raja judi nomor 1 di Jepang. Tanpa banyak membacot, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Let's go! Di tahun 2019, tepatnya di salah satu atap gedung tertinggi di kota Tokyo, terdapat 2 orang anggota Kakero yang sedang melakukan perjudian. Orang tersebut adalah Baku Madara Same alias si pemakan kebohongan, sekaligus pemeran utama di film ini, yang sedang berhadapan dengan lawannya yang bernama Soichi Kiruma, yang merupakan ketua atau raja klub Kakero generasi ke-21. Sedikit informasi, klub Kakero ini merupakan organisasi gelap yang bergerak di bidang perjudian. Agar permainan lancar, mereka pun diawasi oleh 2 orang wasit senior. Dengan taruhan uang 500 miliar dan kursi kekuasaan tertinggi, mereka berdua pun bertaruh dengan menebak berapa jumlah pesawat yang akan melintas di atas mereka. Mereka berdua ternyata sama-sama menggunakan trik licik. Namun sayangnya Baku Madara Same harus kalah power oleh Soichi, dan alhasil Baku pun harus rungkat 500 miliar dan keanggotaan Kakero-nya pun harus rela untuk dilucuti. 親方様の勝ちです。 Di film ini juga dijelaskan bahwa klub Kakero ini bukanlah klub abal-abal. Organisasi hitam ini didirikan di zaman Azuri Momoyama dan pemimpin pertamanya adalah Kiruma, sekaligus menjadi wasit para raja judi. Wasit di sini bertugas untuk menghukum orang-orang yang menghindari membayar hutang atau kekalahan tanpa memandang pangkat dan kekuasaan. Militer dan finansialnya menjadi pondasi yang kuat klub ini bisa berdiri sampai sekarang. Power dari klub ini memungkinkan untuk mengendalikan pemerintahan nasional. Tak heran banyak orang yang mengincar dan ingin menjadi pemimpin klub ini. Dan inilah Usogoi. Film berlatar 3 tahun setelahnya, tepat di desa nelayan, terdapat beberapa orang nelayan yang sedang melakukan perjudian. Tak lama kemudian datanglah Baku, yang ternyata ia telah diasingkan di desa nelayan ini. Baku mengajak bandar untuk bayuan judi dengan taruhan 1 juta yen. Sebelum permainan dimulai, Baku pun memakan permen yang menjadi ciri khas sekaligus tanda keseriusan. Sebagai mantan master judi, tidak begitu sulit untuk Baku bisa mengalahkan si bandar. Baku juga membongkar trik licik si bandar, di mana bandar itu menggunakan dadu yang di dalamnya terdapat magnet guna mencurangi setiap lawannya, dan mengantisipasinya dengan menyelipkan sebuah magnet di tumpukan uang dekat dadu tersebut, sehingga hal tersebut bisa menggagalkan rencana busuk si bandar. 磁石を仕込んだ札束を使ってお椀の中のサイコロを転がした。だからその上に置かれたお椀に磁石を放るとゾロ目が出る仕掛けさ。 Ketika sedang makan malam, Baku didatangi sahabatnya yang memberitahu info terbaru tentang Kakero, bahwasanya ada anggota baru yang ingin mengalahkan ketua Kakero. Orang tersebut bernama Iki Sadakuni, yang merupakan profesor sekaligus penemu metanahidrat, yaitu sumber daya pengganti minyak. Sadakuni menghabiskan semua asetnya untuk penemuannya itu, tanpa dibantu pemerintah ataupun kerjasama bisnis. Namun, hal yang buruk terjadi ketika laboratoriumnya itu meledak. Sejak saat itu, Sadakuni pun menghilang bak ditelan jin Iprit. Namun, sekarang ia bergabung dengan Kakero dan berambisi menjadi Raja Kakero. 石油に代わる次世代のエネルギー資源だ。表舞台から姿を消した。
Sementara itu, Madara Same yang berjiwa sirikan dan kompetitif nekat kembali lagi ke kota Tokyo dengan ambisi yang sama, yaitu mengalahkan ketua Kakero, meskipun ia sudah di blacklist dari grup Kakero. Sahabatnya mencoba mencegahnya karena alasan khawatir atas keselamatannya. Namun, karena motivasi baku Madara Same yang begitu kuat, ia pun tak bisa mencareknya. Setelah 3 tahun terasingkan, akhirnya Madara Same pun kembali dengan motivasi dan penasaran yang lebih kuat. Di tempat lain, Sadakuni tengah bayuan dengan Menteri Keuangan Masahiro Onodera dengan diawasi wasit ke-10, yaitu Kiro Makama. Alasan menteri itu ikut adalah untuk mengumpulkan dana supaya bisa maju di pemilu. Selain itu, menteri juga ingin mengeklaim hak cipta penemuan Sadakuni buat menjadi modal terobosan karir politiknya. Singkat cerita, permainan itu pun dimenangkan oleh Sadakuni. Pak Menteri yang kesal sudah all in, tapi masih rungkad pun menolak membayar. Sesuai peraturan, wasit pun mau tak mau harus menghukum menteri. Berikut para penjaganya. Sebelum dieksekusi, Sadakuni pun membuka kacamatanya dan dari ekspresi Pak Menteri seolah kaget dan molohok. Udah mau all in, rungkad, mati, sul hatiwah lagi. Paket komplit sih. Singkat cerita, Baku telah sampai di kota Tokyo. Ia bertemu dengan salah seorang anak muda bernama Kaji yang menawarinya minuman setelah mendapatkan CP dari vending mesin. Mereka berdua pun ngawadul. Kaji curhat bahwasannya kehidupannya selalu sial. Satu-satunya keberuntungan yang ia miliki adalah ketika ia berhasil mendapatkan minuman gratis dari vending mesin barusan. Tak lama kemudian, Kaji didatangi debt collector pinjol ilegal yang menagihnya hutang. Namun, beruntung Baku datang dan berhasil mengancam dan membuat debt collector itu pergi. Ternyata Kaji itu ditipu temannya. Temannya meminjam uang ke pinjol menggunakan data diri milik Kaji. Setelah uangnya berhasil dicairkan, temannya itu pun kabur tak bertanggung jawab. Dan hasil Kaji pun harus diburu oleh debt collector pinjol ilegal. 世の中知らねえとただの餌に俺に出会えたのは月はまだある。 Karena prihatin, Baku mengajak Kaji untuk pergi ke kasino ilegal untuk bermain judi. Permainan yang dipilih Baku adalah permainan roulette, di mana mereka harus menebak bola jatuh atau berhenti di angka berapa. Namun, Baku menggunakan cara yang dibilang unik, di mana ia menaruh taruhan di semua angka, kecuali angka yang sudah muncul. Ia menaruh pilihannya dengan bet receh. Meskipun Baku menang dari salah satu angka, tapi hampir seluruh taruhannya rungkad atau kalah. Tapi ternyata Kaji dan Baku telah merencanakan sesuatu. Ia sengaja melakukan hal tersebut supaya bisa memprediksi kemenangan. Baku secara bertahap menaikkan bet, dan ketika ia memakan permen khasnya, Kaji pun sadar bahwasanya itu merupakan kode. Ketika bola itu sedang berputar dan bandarnya tengah lengah, Kaji langsung all in menaruh taruhannya di angka yang tidak dipilih Baku. Alhasil mereka pun JP dari modal 350.000 yen menjadi 5 juta max win. Spinning up. Di tempat tersebut, Baku bertemu dengan Renko, pemilik kasino sekaligus anggota Kakayaro dan teman lama Baku. Ia mempertanyakan kenapa Baku bisa kembali ke kota Tokyo. Sementara itu, Kaji yang penasaran dengan Kakayaro dan dunianya Baku memohon kepada Baku supaya bisa ikut, dan ia bersedia untuk membantu Baku. Namun sayangnya, Baku tak mengizinkannya dengan alasan orang baik tidak cocok hidup di dunia tersebut. Baku menyuruh Kaji untuk pulang dan menikmati uang tersebut.
俺と一緒にいたら Dan benar saja, keesokan harinya Kaji mulai berpoya-poya dengan uang haram tersebut. Ia menyewa hotel, memesan makanan mahal, mengajak ciwi-ciwi cantik aplikasi hijau, dan melakukan kesenangan-kesenangan duniawi lainnya. Tapi anehnya hal tersebut tidak membuat Kaji senang. Ia lebih bahagia ketika bersama Baku. Di tempat lain, Sadakuni sedang melakukan perjudian melawan Ranko. Sadakuni berhasil mengeruk uang Ranko tanpa melakukan sedikit pun kesalahan. 500だコールだよ。なんでだい。ここにはもう用がない。冗談じゃないね。 Baku yang kebetulan berada di tempat tersebut mengajak Sadakuni untuk duel judi lempar koin. Namun Sadakuni malah menghiraukannya. Ia bilang bahwa Baku harus menjadi anggota Kakaero dulu sebelum melawannya. かけろうの資格を取り戻す Untuk menghibur Ranko, Baku pun mengajaknya apel ke bar. Mereka pun mengobrol, yang intinya Baku meminta bantuan Ranko di mana ia bisa mendapatkan keanggotaannya kembali. Ranko menyarankan bahwa ada seorang kakek-kakek psikopat yang mengincar orang-orang yang tengah kesulitan atau kesusahan untuk bermain judi. Tapi masalahnya, dari semua yang ikut main, hampir tidak ada yang bisa memenangkannya. Rata-rata orang-orang itu mati terbunuh oleh si kakek yang kejam. 奴と賭けをして生き残った奴は一人もいない。そういえば一人いたね。誰？なぜだかわかるかい？ Keesokannya, Baku ditemani dengan Kaji yang sekarang sudah menjadi CS mendatangi kakek psikopat itu di tepi kolam. Lantas mereka berdua pun dibawa ke hutan belantaran tempat si kakek melancarkan aksinya. Permainan ini mengharuskan antara Baku atau Kaji dikenakan bom di kakinya. Mereka harus mencari 5 kunci supaya bisa melepaskan bom tersebut. Masing-masing kunci dipegang oleh peliharaan si kakek yang tersebar di hutan tersebut. Mereka hanya memiliki waktu 2 jam untuk melepaskan bom sebelum meledak. Jika berhasil, Baku bisa mendapatkan uang 10 juta yen sekaligus keanggotaan Kakaero. Permainan ini juga diawasi oleh seorang wasit yang bernama Yako yang sempat mengawasi Baku di awal. Sebagai hadiah, Baku memberikan pulpen kepada wasit Yako tersebut. これそれよりじいさん、やっぱりこのゲームやめとく。欲しいのはあんたのかけろ会員。いいだろう。会員権に1000万も上乗せ。 Ketika permainan dimulai, mereka bertemu dengan seorang pria bersenjata yang menembakinya. Dan ternyata pria tersebut adalah peliharaan yang dimaksud si kakek. Dengan beberapa taktik dan strategi, mereka berdua pun berhasil mengumpulkan kunci dari orang-orang bersenjata tersebut satu persatu. A11 から B11。 1時間19鍵。17秒 Si kakek yang terkejut melihat mereka berdua bisa mengalahkan tentara-tentaranya pun langsung mengeluarkan senjata pamungkasnya, yaitu seorang pria berotot dan brutal yang bernama Rodem. Si kakek menyuntikkan cairan yang bisa merangsang sel-sel kebrutalannya. Ternyata Rodem ini adalah manusia percobaan atau mahakarya si kakek yang sering dirumorkan orang-orang. Namun meskipun Rodem itu lincah, gesit, kuat, ia ternyata memiliki kelemahan, yaitu otaknya terlalu kecil dan biasanya ia akan tertidur setelah 15 menit. Namun si kakek begitu yakin bahwa Rodem bisa membunuh Baku dengan cepat. Kembali ke Baku dan Kaji yang tengah bersembunyi dari kejaran Rodem, sembari memikirkan strategi mengalahkannya. Ketika Rodem datang, mereka berdua pun sudah siap dengan rencana. Baku bertugas mengalihkan perhatian Rodem, sementara itu Kaji bertugas untuk menyiramkan cairan etanol ke tubuh Rodem supaya ia bisa tertidur. Dan terbukti, ternyata cara itu pun berhasil, dan alhasil mereka berdua pun berhasil memenangkan permainan tersebut.
ちの期待を裏切った。俺平和主義者だし殺しは。Karena Baku tidak bisa menjadi anggota Kakero, jadi sebagai gantinya Kajilah yang harus menggantikannya. Namun sayangnya, Kaji menolak. Ia marah dan kesal kepada Baku yang telah membahayakan nyawanya. Tak selang lama, Baku pun tak sadarkan diri karena luka dari rodem. Setelah siuman, ternyata Baku sedang dirawat di rumah Ranko. Kita juga ditunjukkan bahwa meskipun Baku suka berjudi, tapi ia juga merupakan orang baik. Itu terbukti ketika ia menjemput Rodem yang sudah tidak punya siapa-siapa dan menjadikannya sebagai teman. Tak lama kemudian, Kaji pun datang untuk meminta maaf kepada Baku. Dengan segala pertimbangan dan masukan dari wasit Yako, Kaji pun akhirnya kembali bersama Baku meskipun ia tahu dan sadar akan konsekuensinya. 家事長、バクさんはいつももう一度そばにいさせてください。いいな。 Sementara itu, para wasit Kakero tengah merundingkan siapa selanjutnya yang akan melawan Sadakuni. Ternyata Baku dan Kajilah yang akan melawan Sadakuni. Para wasit juga yakin bahwasanya pertandingan itu akan menjadi pertandingan besar yang akan ditonton banyak pasang mata. Bahkan Raja Kakero pun akan mengamati pertandingan tersebut. Keesokannya sebelum memulai pertandingan, Sadakuni mampir ke tempat laboratoriumnya dulu. Terlihat juga penemuan itu masih nyala. Ternyata dulu ketika masih jaya, pemerintah Jepang menawarkan kerjasama dengan perusahaan Sadakuni. Namun, Sadakuni menolaknya. Ternyata Sadakuni ingin membagikan penemuannya itu ke negara-negara lain secara gratis. Ia menginginkan dunia perdamaian tanpa peperangan. Dan hal tersebut ditentang pemerintah Jepang. Sebab itulah Menteri Jepang pada saat itu mengirimkan bom dan menewaskan hampir semua tim Sadakuni. Dan hanya Sadakunilah yang berhasil selamat, walaupun hanya dilarikan ke rumah sakit. Tak lama dari kejadian itu, ada seorang pria yang menawarinya untuk bergabung masuk ke klub Kakero. Orang tersebut juga menyampaikan bahwasanya jikalau Sadakuni berhasil berada di puncak tertinggi klub Kakero itu, ia bisa mewujudkan hal-hal yang dicita-citakannya. Dan dari sejak itulah Sadakuni memutuskan untuk bergabung klub Kakero. Tibalah hari pertandingan, di mana Baku dan Sadakuni saling berhadapan. Namun, ada sedikit insiden ketika Kaji tak sengaja menembakkan senjatanya, yang mengakibatkan salah satu CCTV di sana mati. Terlihat, anggota Kakero sangat antusias menyaksikan duel tersebut. Para penonton juga menginvestasikan uang. Total terkumpul uang sebanyak 2 miliar yen untuk melihat siapakah yang paling jago. Terlebih mereka juga penasaran akan Sadakuni yang tak pernah rungkad. Dan Baku, sang legenda penjudi, aka si pemakan kebohongan yang kembali. Para penonton request permainan Hangman, di mana yang kalah dan rekannya akan dieksekusi gantung mati. Dan bagongnya mereka berdua pun menyetujui hal tersebut, tanpa memikirkan rekannya. Sadakuni hampir tak pernah salah dalam menebak kartu. Dan kebetulan jenis permainan ini adalah Hangman Oldman, jenis permainan menebak kartu. Melihat track record Sadakuni yang cukup mulus, sangat kecil kemungkinan Baku bisa menang. Cara permainan ini adalah masing-masing pemain akan diberikan kartu acak. Di kartu tersebut hanya ada satu kartu Old Man atau Jong. Tugas pemain adalah mengambil kartu lawan secara bergantian, lalu memasangkannya. Dan barang siapa yang menyisakan kartu Jong, dialah yang dianggap kalah. Namun kartu Jong tersebut memiliki 5 jenis, yang berisi angka 1-5. Dalam permainan, ada satu kartu Jong yang dikocok dan dimasukkan ke dalam deck. Setiap nomor menunjukkan jumlah bagian yang
tiang gantungan yang dirakit. Setiap gantungan lengkap, itu berarti permainan berakhir. Tiang gantungan tersusun dari 11 bagian, yang tersingkat bisa berakhir dalam 3 ronde, yaitu berjumlah 5, 5, dan 1. Berbagai informasi selama permainan tidak diizinkan. Namun selama tak diketahui lawan, taktik licik apapun tak masalah bagi Kakero. Untuk mencegah berbagi informasi, jadi live streaming di-mute sementara. 組み立てられ最後は吊るされて3ゲームで達することになります。映像を切らせていただきます。 Di awal ronde, Baku masih tetap santai dan pede. Meskipun demikian, Baku harus kalah dan mendapatkan kartu jong berangka 5. Para petugas di sana langsung merakit gantungan sesuai kartu jong tersebut. Hanya butuh 6 poin kekalahan untuk Baku kalah. Lalu ronde 2 pun dimulai. Baku harus kembali kalah setelah salah mengambil kartu. Dan alhasil 4 bagian dari tiang gantungan itu pun kembali dirakit. Dan hanya tersisa 2 poin kekalahan lagi. Tapi dari raut wajah Baku, ia tak menunjukkan ketakutan pun sedikit pun. Justru Kajilah yang terlihat ketakutan dan gugup. 勝負はこっからだって。 Di ronde 3, lagi dan lagi Baku salah mengambil kartu, dan alhasil ia pun mendapatkan kartu jong bernilai 1. Para wasit yang menganalisa pun tak menyangka bahwa Baku akan dikalahkan semudah itu. Namun beruntung, karena tiang gantungannya tersisa 1 bagian lagi, jadi Baku masih memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan. Di tengah-tengah keputusasaannya, Kaji pun memberi semangat dan motivasi agar menguatkan Baku. 嘘食いなんとかしろよ。 噂に聞いてた嘘食いも Ketika ronde 4 dimulai, Baku pun menyadari sesuatu yang salah dari mata Sadakuni. Lalu ia pun mengeluarkan permen pertanda keseriusannya. Baku pun menunjukkan hal unik di mana ia mengangkat kartunya dengan posisi kartu menghadap ke bawah. Dan untuk pertama kalinya Sadakuni menarik kartu jong. Dan untuk pertama kalinya juga Sadakuni kalah. Di ronde selanjutnya, Baku pun semakin leluasa melakukan triknya karena sudah tahu apa kelemahan Sadakuni. Dan di ronde itu juga Baku kembali menang. Untuk tiang gantungan Sadakuni baru tersusun 7 bagian. Hanya butuh 4 bagian lagi untuk Baku bisa epic comeback. ってみろでしょ。早く。 Dan pada akhirnya Sadakuni pun harus kalah setelah menarik kartu jong angka 4. Tiang gantungan Sadakuni telah selesai seutuhnya dan pemenangnya adalah Baku. Baku menyadari bahwa Sadakuni buta dan tidak bisa melihat. Teknik cara yang dilakukan oleh Sadakuni adalah ada seseorang yang meretas kamera CCTV yang langsung dikirimkan berupa sinyal ke alat yang ditanam di belakang leher Sadakuni. Alat itu menangkap sinyal lalu mengirimkan sinyal tersebut ke otak. Dan otak memvisualisasikannya membentuk gambar. CCTV yang sempat rusak tertembak itu pun berada tepat di belakang Sadakuni. Sehingga ketika giliran Baku mengambil kartu, Sadakuni tidak bisa melihatnya. Dan itu memungkinkan Baku berbuat apa aja. Wasit pribadi Sadakuni yang tak terima kalah itu pun menyerang Baku. Namun wasit Yako berhasil mencegah dan menumbangkan wasit itu sampai tewas.
Sadakuni dan rekannya pun pasrah akan aturan yang sudah disepakati. Sebelum dieksekusi, Sadakuni bertanya kepada Baku tentang apa tujuan ia menjadi raja judi. Baku pun beralasan untuk menginginkan kedamaian dunia. Walaupun Sadakuni mati, setidaknya ada orang yang memperjuangkan kedamaian seperti dirinya. Lalu Sadakuni pun menyerahkan keanggotaannya kepada Baku. Di detik-detik terakhir, Baku menunjukkan foto milik Sadakuni sebelum ia digantung. Setahun kemudian, untuk kedua kalinya final battle antara Baku dan pemimpin kerajaan pun dimulai. さあ何をか Tamat film yang sangat mengharamkan. Missing someone